wabarakatuh. Saya Mareta Aulia Putri. Di sini saya akan menganalisis Pancasila dalam demonstrasi RUU Cipta Kerja dan memberikan saran serta argumen saya kepada pemerintah dan rakyat. Sebelumnya, Undang-Undang Cipta Kerja berasal dari RUU yang diusulkan oleh Bapak Joko Widodo pada April lalu, di mana konteks Omnibus Law merupakan satu undang-undang yang mengatur semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa DPR sudah mengesahkan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober kemarin, yang mana tidak ada sehari setelah pengesahan, RUU tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama buruh dan mahasiswa. Mereka menyoroti pasal-pasal yang menonjol dalam RUU Cipta Kerja, di antaranya adalah pasal pesangon, pasal pendidikan, pasal pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Di lain sisi, adanya pasal-pasal palsu yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasal-pasal tersebut adalah UMK dihapus, tidak adanya hak cuti, mempermudah TKA, dan lainnya. Dan dengan adanya pasal-pasal palsu tersebut secara langsung menyulut emosi rakyat dan akhirnya terjadi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Di sini saya akan menganalisis nilai Pancasila. Yang pertama yaitu pendidikan demokrasi. Demokrasi yang baik yaitu berlandaskan Pancasila. Demokrasi menjiwai sila keempat, yang mana demokrasi mementingkan kepentingan orang banyak, tidak mementingkan suatu golongan atau kepentingan pribadi. Selain itu, demokrasi juga menjiwai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana demokrasi untuk memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memperjuangkan hukum yang ada di Indonesia. Tetapi sayangnya, adanya provokator dan oknum yang tidak bertanggung jawab di tengah aksi demonstrasi sudah mencoreng wajah demokrasi. Yang kedua adalah pendidikan kedamaian. Pendidikan kedamaian merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila. Tetapi sayangnya, pendidikan kedamaian dalam kasus ini telah terabaikan, khususnya untuk penggunaan media sosial kemarin, di mana ada oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja menyebarkan hoax dan memperkeruh suasana. Yang ketiga adalah pendidikan politik. Kehidupan politik yang ada di Indonesia berlandaskan dengan Pancasila, tetapi pada zaman sekarang, Pancasila seolah-olah terabaikan oleh kehidupan politik yang ada di Indonesia. Mereka saling mementingkan golongan sendiri, bahkan saling adu kuat antara partai politik A dan partai politik B. Dan dalam kasus ini saya akan menyampaikan argumen dan saran saya kepada pemerintah dan rakyat. Untuk pemerintah seharusnya mereka pro rakyat dan memikirkan nasib rakyat. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah juga harus menimbang apakah RUU tersebut cocok untuk kelangsungan hidup rakyat menengah ke bawah. Untuk rakyat, seharusnya kita dapat memilih dan memilah bagaimana berita dan informasi tersebut dikatakan benar sehingga tidak terjadi misinformasi. Dan pada aksi demo kemarin, tidak sedikit peserta yang hanya ikut-ikutan tetapi tidak tahu pasal yang dipermasalahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.